Namore Kai. One Piece menceritakan sebuah kehidupan para bajak laut yang penuh dengan gairah pertarungan. Namun, dalam ceritanya, tidak hanya bajak laut yang menjadi sorotan, banyak petarung legenda yang terkenal di seluruh dunia. Dari beberapa karakter ini memiliki popularitas yang sangat besar. Mereka mendapatkan julukan dari hal besar yang mereka lakukan. Dan beberapa karakter ini ada yang sudah mati dan ada juga yang masih hidup. Rocks no full name wa Rocks D. Beck. Tetapi peran dan tekad mereka terus dihidupkan oleh para generasi baru yang sekarang menjadi fokus utama dalam ceritanya. Beberapa karakter ini merupakan keturunan dan murid atau orang kepercayaan dari generasi sebelumnya. Kemudian ada juga beberapa karakter yang merupakan reinkarnasi dari sosok legenda dalam ceritanya. Kali ini Anime Multiverse akan membahas 9 generasi baru para petarung terkuat dalam cerita One Piece. Yang pertama, pendekar pedang terkuat di dunia. Orang yang mendapatkan julukan sebagai pendekar pedang terkuat di dunia adalah Dracul Mihawk, dan julukan atau title ini belum bisa direbut oleh orang lain. Hal ini dikarenakan Mihawk merupakan sosok yang sangat kuat. Dia juga adalah orang yang mampu mengimbangi salah satu kaisar lautan, yaitu Akagami no Shanks. Dan hingga sekarang, satu-satunya orang yang menantang Mihawk dan ingin merebut titlenya adalah Roronoa Zoro. Memang, hingga sekarang, Zoro belum bisa mengalahkan Mihawk. Bahkan, dia merupakan murid dari Mihawk selama 2 tahun. Namun, Mihawk sendiri mempercayai jika Zoro mampu melampauinya dan akan menjadi pendekar pedang terkuat selanjutnya. Kemudian yang kedua, Kozuki Oden. Salah satu samurai terkuat dari negeri Wano ini merupakan orang yang sangat kuat. Oden merupakan mantan daimyo Kuri dan juga shogun Wano Kuni yang sah. Namun, karena dia meninggalkan Wano untuk berlayar ke lautan, Oden tak pernah menjadi shogun. Selain itu, Oden juga adalah orang yang menemani Roger sampai ke Laugh Tale. Di masa yang sekarang, tekad Oden banyak diteruskan oleh para pengikutnya serta kedua anaknya sendiri. Namun, orang yang sangat terobsesi untuk mengikuti jalan hidup dari Oden adalah Yamato. Walaupun dia merupakan anak dari Kaido, Yamato memiliki pandangan yang berbeda dengan ayahnya sendiri. Dia ingin menjadi Kozuki Oden yang selanjutnya, dan hal ini memang sudah ditunjukkan oleh Yamato sendiri. Dia menunggu waktu yang pas untuk berlayar ke lautan untuk meneruskan tekad dari Kozuki Oden. Kemudian yang selanjutnya, sang naga pemberontak atau penjahat terburuk di dunia. Sang pemimpin pasukan revolusi, Monkey D. Dragon, dicap sebagai penjahat terburuk di dunia. Hal ini dikarenakan pergerakan atau aksi yang ditunjukkan oleh Dragon sangat mengancam pihak pemerintah dunia. Dragon menyebut kelompoknya sebagai pasukan revolusi. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk menggulingkan kekuasaan pemerintah dunia. Dragon sudah melakukan pergerakan selama lebih dari 20 tahun. Dia merupakan karakter yang masih menjadi misteri hingga sekarang. Kekuatan dan juga kemampuannya belum diperlihatkan oleh Oda Sensei, dan sekarang Dragon sendiri sudah mempercayakan beberapa tindakan kepada wakilnya di pasukan revolusi, yaitu Sabo. Sabo adalah anak yang Dragon selamatkan. Dia berhutang budi kepada Dragon. Tumbuh bersama pasukan revolusi menjadikan Sabo memiliki tekad dan prinsip sebagai revolusioner sejati. Dan sekarang dunia
lebih mengenal Sabo sebagai pahlawan revolusi. Hal ini terjadi setelah berita pembunuhan Raja Kobra tersebar, dan hal ini menjadi bukti jika Sabo adalah penerus tekad dari sang mentornya, yaitu Monkey D. Dragon. Kemudian yang selanjutnya, Raja Bajak Laut. Orang yang berhasil menaklukkan lautan setelah 800 tahun ini dijuluki sebagai Raja Bajak Laut. Gold D. Roger adalah orang yang membuat era besar bajak laut. Dia adalah sosok yang sangat kuat. Roger juga merupakan penyandang nama D. Namun, karena dia datang ke Laftel terlalu cepat, Roger tak melakukan banyak tindakan selain membuka era baru. Setelah menemukan One Piece, Roger menyuruh seluruh krunya untuk menunggu anak yang diramalkan. Dan salah satu kru yang meneruskan tekad Roger adalah Akagami no Shanks. Walaupun Shanks merupakan keturunan dari kaum naga langit, dia hidup berdasarkan apa yang kaptennya perintahkan. Menurut Scooper Gaban, Shanks adalah anak yang diramalkan, dan Shanks juga memiliki ambisi untuk mendapatkan One Piece. Namun, Shanks tak mungkin menjadi seorang raja bajak laut. Hal ini didasarkan dengan tindakan yang selalu dia lakukan. Shanks masih mengikuti perintah dari sang kapten. Dia menunggu anak yang diramalkan muncul, dan anak itulah yang bisa melampaui Roger. Shanks sepenuhnya mempercayai Luffy sebagai orang yang bisa menjadi raja bajak laut selanjutnya, dan dia terus menjaga Luffy dari berbagai ancaman seperti saat perang Marineford, dan juga selalu mengawasi pergerakan dari Kurohige Teach yang masih terobsesi dengan Luffy. Kemudian generasi baru selanjutnya, pahlawan angkatan laut. Orang yang berhasil mendapatkan julukan sebagai pahlawan angkatan laut pertama adalah Monkey D. Garp. Dia mendapatkan julukan ini setelah insiden besar God Valley. Walaupun Garp sendiri tak memperdulikan hal ini, namun julukan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Garp masih bertahan di angkatan laut. Julukan ini memang pantas untuk Garp. Dia merupakan salah satu angkatan laut terkuat dalam ceritanya. Dia juga merupakan salah satu orang yang mampu mengimbangi Roger, dan di usia tuanya, Garp mampu mengacak-acak wilayah Yonko sendirian. Garp memiliki beberapa murid yang dia latih secara langsung. Mereka adalah Kuzan, Helmeppo, dan juga Koby. Namun, dari ketiga muridnya, Koby adalah karakter yang dipercayai oleh Garp sebagai penerus tekadnya. Koby juga mendapatkan julukan sebagai pahlawan setelah insiden Rocky Ford. Koby juga adalah orang yang mewarisi salah satu teknik andalan dari Garp, yaitu Impact. Garp sendiri mengatakan secara langsung jika Koby merupakan murid tercintanya, dan dia rela mengorbankan diri untuk Koby. Hal ini membuat Koby memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Dia harus bisa mengubah sistem angkatan laut yang sudah sangat rusak, dan dia juga harus bisa menyamai level kekuatan dari Garp. Dan hal ini memang harus terjadi karena Koby adalah generasi baru yang sangat Garp tunggu. Generasi baru yang selanjutnya, bajak laut paling berbahaya di dunia. Rox D. Sebek atau Davy D. Sebek merupakan bajak laut yang paling ditakuti pada 40 tahun yang lalu. Dia merupakan kapten dari bajak laut Rox, kelompok yang berisikan banyak sekali karakter kuat. Rox sendiri adalah bajak laut yang memiliki ambisi untuk menjadi penguasa dunia, dan hal inilah yang membuat dia dicap sebagai bajak laut paling berbahaya. Namun, eksistensinya menghilang setelah dia berhasil dikalahkan dalam insiden besar God Valley. Dan di masa yang sekarang, salah satu bajak laut yang ingin menguasai dunia
kembali muncul. Dia adalah penerus tekad dari Rocks di Sebek. Dia juga merupakan anak kandung dari Rocks di Sebek. Dan orang ini adalah Marshall D. Teach atau Devi D. Teach. Salah satu karakter kuat dalam ceritanya ini merupakan salah satu orang yang paling dekat dengan One Piece. Dan memang tujuan utama dari Teach adalah untuk menguasai dunia. Teach juga merupakan penyandang nama Di. Dia juga diyakini sebagai salah satu musuh yang akan menghadang Luffy di akhir cerita nanti. Kita tunggu saja. Generasi baru yang selanjutnya, bajak laut pertama di dunia. Joy Boy merupakan karakter kunci dari cerita utama One Piece. Dia pertama kali disebutkan ketika Robin membaca poneglyph di hutan laut kerajaan Ryugu. Joy Boy adalah bajak laut pertama di dunia. Dia berasal dari sebuah kerajaan kuno yang sangat maju. Joy Boy juga adalah orang yang menghadapi 20 aliansi kerajaan pada perang 800 tahun yang lalu. Dan dia adalah orang yang memiliki kekuatan buah iblis Hitonomi model Nika sebelum Luffy. Dan di masa yang sekarang, reinkarnasi dari Joy Boy sudah dikonfirmasi. Dia adalah Monkey D. Luffy. Sang karakter utama dalam ceritanya ini memiliki impian sebagai raja bajak laut. Namun, Luffy juga memiliki impian yang lebih besar lagi. Dan hal inilah yang dianggap memiliki kemiripan dengan impian Joy Boy dahulu. Luffy merupakan orang yang memiliki kekuatan dari sang dewa matahari Nika, serta reinkarnasi dari Joy Boy. Dan kita masih harus menunggu kelanjutan ceritanya, karena Oda Sensei sudah mulai sedikit demi sedikit membuka misteri mengenai Joy Boy dan juga peran besarnya di masa lalu. Dan generasi baru yang terakhir, God of War atau Dewa Perang. Misteri yang baru saja terungkap dalam ceritanya adalah identitas dan kekuatan yang dimiliki oleh pewaris tahta Elbap, yaitu Loki. Loki merupakan anak kandung King Harald dan dia merupakan keturunan murni dari Ancient Giant. Harusnya Loki menjadi pewaris tahta atau raja dari Elbap setelah kematian King Harald. Namun dia tak menginginkan hal tersebut. Setelah kematian Harald, Loki dipenjara di dunia bawah. Dia adalah anak yang membunuh ayahnya sendiri. Walaupun memang hal tersebut bukan keinginannya. Loki sangat membenci pemerintah dunia. Dia sudah beberapa kali direkrut untuk menjadi kesatria suci. Namun Loki selalu menolaknya. Selama bertahun-tahun, kekuatan sejati Loki tak diketahui oleh semua orang. Dia merupakan pemilik dari kekuatan buah iblis Dewa Perang Elbap, Ryunomi model Nidhogg. Dalam sejarahnya, Nidhogg merupakan dewa perang yang dimiliki Elbap di masa lalu, dan sekarang Loki adalah orang yang memiliki kekuatan tersebut. Dan karena memang dia adalah orang yang mewarisi tekad dari Nidhogg. Ketika perang besar 800 tahun yang lalu berlangsung, Nidhogg dan juga Joy Boy merupakan dua orang yang paling diwaspadai oleh Nerona Imu. Namun mereka berhasil dikalahkan. Tetapi di era yang sekarang, penerus tekad mereka kembali muncul dan menantang Imu lagi. Kita masih harus menunggu kelanjutan ceritanya untuk mendapatkan informasi yang lebih panjang lagi mengenai dewa perang yang satu ini. Nah, itulah semua generasi baru petarung terkuat yang meneruskan tekad dari para pendahulunya. Mereka adalah orang-orang yang sudah dimunculkan dalam cerita utama. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.